dengan ketika kita dulu berada di alam kandungan, di dalam perutnya ibu, niku teramat sangat sempit. Tapi ketika kemudian masuk ke alam dunia, niki kroso jembar. Demikian halnya ketika masuk ke alam kubur akan lebih luas. Kemudian dua malaikat niki bertanya, dan malaikat niku bertanya, pertanyaannya mekaten, madza taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Ternyata visual yang ditunjukkan oleh malaikat meniko adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut membawa iman, orang tersebut menjawab, niki Rasulullah. Saya bersaksi dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah, adalah Nabi Muhammad. Malaikat tidak langsung percaya. Dari mana kamu tahu? Lawang sampean meninggal jaraknya 1500 tahun dengan Rasulullah. Jaraknya ribuan tahun tidak pernah berjumpa. Kamu kok tahu kalau ini Rasulullah? Kemudian kulo kali panjenengan di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, kulo yakin ini Rasulullah karena saya membaca Al-Quran. Ten Quran niku sebagian besar sifat Al-Quran niku menjelaskan tentang Nabi. Terus meskipun kulo kali panjenengan tidak pernah mengerti bahasa tafsiran di dalam Al-Quran, tetapi cukup beriman dengan Al-Quran, niku sampun semerep. Kalau sosok yang diperlihatkan oleh malaikat di alam kubur adalah Rasulullah. Terus berdasarkan hadis niki, perjumpaan kulo kali panjenengan dengan Nabi Muhammad niku boten kedah ten surga. Boten kedah ten alam akhirat ketika di padang mahsyar, boten. Di alam kubur. Di alam kubur meniko sampun diperlihatkan. Sampun. Tapi kalau dereng semerep, apakah dengan malaikat memperlihatkan bentuk Rasulullah, kemudian terjadi dialog misalnya, Alhamdulillah Nabi kulo saged sowan panjenengan ten mriki misalnya, karena orang Jawa niku kan nek pengin kepanggih niku dengan orang-orang yang selalu ditunggu kehadirannya niku kan mature niku pengin sing sekecok. Apakah hanya sekedar diperlihatkan ataukah kemudian bisa berdialog di alam kubur, niki yang kemudian belum ada penjelasan dari beberapa ulama kita yang lain. Demikian halnya ketika orang yang ingkar kepada Rasulullah, orang-orang yang kufur kepada Nabi, misalnya adalah orang munafik, ketika ditanya, siapa orang ini? La daraitu, saya tidak mengenal orang itu. Terus sekali lagi adalah di antara keimanan kulo kali panjenengan yang kemudian dapat mengenali sosok nggih keranten kulo kali panjenengan misalnya di dalam surat Ad-Duha niku nggih Rasulullah. Kemudian alam nasyrah laka sadrak niku isine nggih Rasulullah. Dan di beberapa sekian surat yang lain niku ada sekian banyak yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niki juga sama masih seputar dengan meminta perlindungan dari siksa kubur. Sebagian slide sampun kulo terangaken pada beberapa pertemuan yang lalu. Cuma tan mriki lebih dijelaskan. Terus ketika Nabi kemudian menyebut ada orang Yahudi niki yang kemudian kuburnya diperlihatkan kepada Nabi dan terdengar suara ada siksa di alam kubur, Nabi kemudian menyebut ini ada orang Yahudi sedang disiksa.
Cuma sekali lagi, terkadang enten di hadis berikutnya malih, niku hadis yang sampun populer ketika ada dua kuburan yang sedang disiksa, lalu Nabi meletakkan tangkai kurma di atas kedua kuburnya. Nah, niki sekali lagi menjadi keimanan bagi kula kali panjenengan bahwa di dalam kubur niku memang betul-betul ada siksa kubur. Di hadis berikutnya juga sama, 1287, Nabi di dalam salah satu doanya, beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian niki hadis ke 1288, niki doa yang sering kita baca di dalam sholat. Terus ada jeda waktu sak mantuni tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian sampai menunggu salam, niki wonten hadis riwayat Bukhari menika Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, Nabi meminta perlindungan dan meriki pertama dari siksa kubur, kemudian dari siksa neraka, dan dari ujian hidup dan mati. Nek sedoyo akan ada ujian niku, tetapi yang dimaksud dan meriki adalah ujian hidup yang sampai merenggut keimanan, yang sampai ini menggoyahkan keimanan, juga ujian ketika berjumpa dengan Dajjal. Terus enten beberapa riwayat niku benjing ketika Dajjal niku sampun keluar, Dajjal niku kalian Allah diberi kemampuan menghidupkan orang mati. Terus enten kuburan yang dikeruk, yang digali oleh Dajjal, lalu dihidupkan. Lalu Dajjal niku bertanya, kamu iman apa enggak kepada saya? Kalau saya ini Tuhan, kata Dajjal mengatakan. Dan niki termasuk dari ujian ketika berjumpa dengan Dajjal kelak. Maka nih tan meriki Nabi meminta perlindungan agar kulo kali panjenengan benjing, baik andaikan di akhir zaman ataupun kemudian ketika sampun berada di alam kubur, cek boten petuk kali Dajjal, cek patos jenazah lintuni mawon. Kemudian berikutnya niki ingkang sampun berkali-kali disampaikan terkait dengan dua kubur yang sedang ini sedang disiksa, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, yang satu jenazahnya karena suka kencing tidak menutup diri, kemudian yang satu karena jenazahnya suka menghibah. Yang dari hadis niki, Nabi kemudian mengambil pelepah kurma, lalu Nabi meletakkan di atas kubur. Kemudian dari hadis niki menjadi dalil menurut sebagian ulama kita untuk meletakkan untuk meletakkan bunga mawar ataupun tuyo kembang di atas kuburan. Niku wonten ten mriki, wonten ten penjelasan terkait dengan berkaitan dengan masalah di kuburan diparingi kembang ataupun yang lainnya. Tapi mungkin khawatir panjenengan penasaran gitu. Sebab Tasik Mawon ada yang menganggap itu warisan agama pra-Islam. Warisan agama, kata mereka niku warisan Hindu-Buddha. Oh, boten leres. Terus sekedap niki tasik buka slide supados kulo kali panjenengan tidak ragu, cek boten meragukan berkaitan dengan masalah meniko, yakni tasik proses buka. Terus niki enten ten kitab namini Hasyiatul Jamal, karya Syekh Sulaiman Al-Jamal.
Dan ini estunipun sampun nate kula tayangaken, tapi mungkin nembe derek sehingga perlu diperjelas. Makam niki adalah makamnya Habib Mundir Al-Musawa, pemimpin Majelis Rasulullah ten Jakarta. Ketika beliau wafat, dikunjungi oleh guru beliau Habib Umar. Habib Umar nate khutbah ten mriki tahun 2016 nek boten lepat. Nate ten mriki kula ningali jadwale, cuma kula pas boten saged ten mriki riyen. Ningali di tempat yang lain. Alhamdulillah kiprah Habib Umar niki luar biasa. Hampir sak meniko para habaib, mulai dari Habib Jamal Malang, Habib Syekh, dan beberapa Habib yang lain meniko murid dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid meniko. Dan mriki dijelaskan bahwa menyiram kubur dengan air kembang mawar niku hukumnya makruh nek kekatan, nek terlalu banyak. Makanya translate sing ngandap niku kalau tulisi merah, kalau tuyo kembang niku boten kathah maka boten makruh. Makanya nek kulo kali panjenengan hanya sekedar menyiram menggunakan botol air mineral boten nopo-nopo, atau menyiram kubur dengan air kendi, sak wadah kendi, niku boten menopo sampun cekap. Atau yang di beberapa penjual di makam niku hanya berupa plastik ngoten, niku malah boten nopo-nopo. Sing makruh niku nek disiram niku 2 galon. Nek 2 galon disiram niku makruh niku, Pak. Nopo? Trembes niku. Masuk ke kuburan. Terus kuatir sing ten jero kubur niku ngancam-ngancam. Aku biyen nang dunyo pingin nang kolam renang peno gak tau ngeterno. Malah sakniki pun mati nang kuburan dikai kolam renang nang jero. Kecuali nek makam niku makam anu, Pak. Napa namine? Makam sing kulino banjir. Nah, terus niki sekali lagi terkait dengan intine ngeten. Niki ulama Mesir. Ulama Mesir beliau menghukumi boten nopo-nopo menyiram kubur dengan air kembang asalkan tidak terlalu banyak. Padahal nuwun sewu di Mesir niku tidak ada tradisi Hindu Buddha niku boten enten. Agama lama ten mriku namini Zoroaster ten mriku. Tapi ternyata ulama Mesir tidak mempermasalahkan. Lah kok ten mriki tuyo kembang dianggap warisan Hindu Buddha, sementara ada di negara Muslim yang lain yang tidak bersentuhan dengan budaya Hindu Buddha ternyata mengamalkan, lalu ten mriki dituduh. Niki tuduhan kasep niki, tuduhan yang berlebihan. Terus intine nggih panjenengan kerso kuburane diparingi kembang nggih monggo, boten kerso nggih boten napa-napa. Paling tidak jangan menyalahkan. Paling tidak jangan nuduh sing macem-macem kepada orang yang kuburannya meniko enten kembangi. Kemudian saklajengipun inggih menika terkait dengan niki siksa kubur tetapi tidak dalam bentuk siksa kubur niku macam-macam bentuknya. Ada sampun nanti kulo sampaikan niku ada kalanya 2 lempeng kubur niku bergerak sehingga dapat menghimpit jasad kita. Enten nek ten hadis niki, nek ten hadis niki Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan neraka kepada orang yang calon penghuni neraka. Terus niki idza mat inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Kalau ada di antara kita yang meninggal lalu masuk ke alam kubur, dimasukkan ke liang lahat, maka diperlihatkan setiap pagi dan sore. Kalau orang tersebut tergolong dari ahli surga, maka yang diperlihatkan niku
adalah visual surganya. Ini nanti karena kamu nanti akan tergolong ahli surga, maka ini tempatmu kelak di akhirat. Terus maka niki menjadi bagian taman di antara taman surga. Tapi sebaliknya, wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar. Ketika kemudian dia kelak calon menghuni neraka, maka yang diperlihatkan niku gambar neraka terus. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Niki terus-menerus kemudian diperlihatkan sampai kiamat. Terus napa boten medeni nek bendino? Lah ini sembarang kalir niku nek bendino kan boten medeni, Pak. Kulo nate tanya ke calon dokter yang sekolah jurusan kedokteran, niku kan di salah satu semester ketiga nopo keempat niku enten mata pelajaran anatomi. Jenenge enten tomi nih, Pak, anatomi. Cuma niki pelajaran yang berkaitan dengan jenazah. Awalnya nggih sanjang, awalnya nggih menakutkan, tetapi karena peduk terus akhirnya boten wedi. Niku kan gini yang disebut dengan trisno jalaran songko kulino niku nggih ngoten niku keranten tiap hari akhirnya ndak takut. Enten malih ajining rogo songko busono. Napa niku, Pak? Ajining rogo songko busono, makanya pakai pakaian yang bagus, sarung yang bagus niku orang akan menghormati. Tapi kelanjutannya wonten nopo? Ajining rupo songko yotro. Terus nek ATM-nya kadang ngoten niku kada sing nyedek niku, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian niki mayit bicara pada dirinya sendiri kalau terang akan pekan yang akan datang mawon. Saking kula cekap semanten riyin monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar masalah niki ataupun masalah yang lain saya persilahkan. Monggo, Pak. Monggo. Matur nuwun. Bagaimana dengan dalil? Apakah ulama itu adalah sebuah dalil? Perkataan ulama itu apakah sebuah dalil? Tetes ngeten. Sedikit kulo sampaikan terkait dengan nopo mawon yang menjadi sumber dalil. Kulo paringi gambaran riyin supados kulo kali panjenengan mangke semerep. Niki miturut kebanyakan ulama sumber dalil niku enten sekawan. Sumber dalil niku ada 4. Pertama, dalil Quran pun jelas atiullah. Patuhilah Allah niku adalah Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, patuhilah Rasul yakni hadis, sabda-sabda Nabi. Wa ulil amri, ijma, kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama niku adalah sebuah dalil. Ketika mayoritas kebanyakan ulama bersepakat, maka niku menjadi dalil. Kulo paringi contoh. Di Quran, ten Quran niku sing wonten khomer.
Khomer niku yang terbuat dari perasan anggur. Kalau ada perasan anggur memabukkan, niku sepakat haram. Keranten Qur'ani dawuh mekaten. Lalu hari ini ada di luar perasan anggur tapi memabukkan. Nopo? Alkohol. Alkohol niku suatu senyawa yang tidak sama dengan perasan anggur tetapi memabukkan. Niki ulama sepakat nih. Ulama sepakat alkohol yang memabukkan niku haram. Nah, alkohol ini loh, karena ini kesepakatan ulama lalu kemudian menjadi dalil. Kemudian enten malih namini kias. Kias niku analogi. Analogi niku dilakukan oleh seorang ulama lalu kemudian bisa dijadikan sumber hukum. Kulo paringi contoh. Saya beri contoh. Nabi kalau mengeluarkan zakat, zakat fitrahnya Nabi niku kurma kali gandum. Niku nas hadisnya. Kulo kali panjenengan ten meriki yang kita keluarkan zakatnya niku bukan gandum dengan kurma tapi beras. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berijtihad, Imam Syafi'i niki berijtihad, Nabi mengeluarkan kurma dan gandum keranten ten Mekah makanan pokoknya niku kurma dan gandum. Nah, ketika ada seorang ulama berijtihad yang secara teks niku tidak sama dengan sumber hadisnya, pasti cenderung akan mengalami perbedaan pendapat. Panjenengan sah mengikuti pendapat Imam Syafi'i boleh, atau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang tetap menyatakan zakat fitrah niku berupa gandum dan kurma. Contoh yang lain. Rien di zaman Nabi zakat niku cuma 8. Objek zakat niku cuma 8. Perdagangan, pertanian, peternakan, emas perak, harta temuan ngoten niku. Dulu di zaman Nabi boten enten zakat profesi. Zakat yang diperoleh melalui keahlian tertentu boten enten riyen. Sakniki ten Surabaya, objek zakat berupa pertanian boten enten, Mbak. Pertanian sakniki tanah kali wong-wong niku didamel kos-kosan sedaya sakniki. Peternakan nggih boten enten. Ten Surabaya kota besar niki perputaran yang paling banyak niku justru saking profesi. Profesi napa mawon. Niki sing paling kathah di ibu kota besar niku profesi. Mangkane MUI niku mewajibkan zakat profesi. Enten fatwanya niku. Lalu kenapa MUI kok mewajibkan zakat profesi? Keranten perputaran harta terbesar niku adalah di profesi, di jasa sakniki. Dulu di zaman Nabi dijual beli karena di zaman Nabi yang paling besar niku jual beli. Tapi kemudian para kiai ada sebagian di NU, ada sebagian di ormas yang lain, niku ngantos sakniki tidak mewajibkan zakat profesi. Keranten nopo? Keranten dalilnya niku pendapat perseorangan ulama. Artosipun kalau ada seorang ulama atau melalui lembaga sing niku bukan kesepakatan bersama, andaikan mengikuti ijtihadnya boleh-boleh mawon, tetapi tidak menjadi kewajiban secara kolektif. Enten sing mengikuti silahkan, niku dibenarkan, atau tidak mengikuti boten napa-napa. Sehingga kemudian di ranah ijtihad personal ulama niki enten sing namini hasil ijtihad. Nopo hasil ijtihad niki? Hasil ijtihad niki yang kemudian disampaikan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi wonten ten hadis lintu, mungkin sekedap
Vele kelintu ngetik, terus ketika kemudian ada personal ulama atau segolongan ulama, tetapi belum semuanya yang berijtihad, maka berlaku niki. Niki pun kepanggih sekedap kalau munculkan di slide niki. Niki hadisnya. Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajroni. Kalau ada orang yang bijak bestari nan pandai, niki seorang ulama yang berijtihad mengambil dalil dari Quran, lalu ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Andaikan dia berijtihad lalu salah, tetap dapat pahala cuma 1, boten kalih. Terus monggo panjenengan dalam hal nopo terjadi khilafiyah di antara ulama, kok langkung condong, kulo kok lebih serk kepada ulama ini karena misalnya kapasitas keilmuan, penjelasan dalil dan kesejahahannya kok langkung condong, monggo. Tapi jangan menyalahkan ijtihad ulama yang lain. Kecuali sing terang-terangan berbeda, Pak. Kalau masalah kepemimpinan niku karena masih ranah duniawi nggih. Niku tasik terjadi khilafiyah. Boten saged divonis, wah ini ijtihadnya salah masuk neraka. Boten saged. Terus sekali lagi nek ten ranah ijtihad niku pendapat ulama niku bukan sumber dalil, bukan, tetapi bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan pegangan. Termasuk niki, Pak. Kulo di zaman Covid rin niku kathah kepolisian yang akan bertindak karena sumber rujukannya niku boten enten, akhirnya nggih belajengin niku ten MUI, ten Komisi Fatwa. Niki di Banyuwangi di beberapa daerah niku ada beberapa ustadz yang meninggal niku kali wong-wong dikerubuti, padahal zaman niku tasik zaman bahaya nih Covid niku. Akhirnya kemudian kami merilis fatwa niku. Akhirnya polisi sakit bertindak. Sing ngoten-ngoten niku kan kemudian napa namini pendapat ulama yang berijtihad dari dalil sumber Quran dan hadis niku bisa dijadikan pedoman. Kemudian ten mriki ketika imam membaca kunut, pada saat membaca wasallallahu, apakah tetap membaca amin? Terus ketika kunut dalam bacaan wasallallahu niku tetap doa. Doa arupi solawat. Maka boten masalah, tetap mengaminkan. Sami ketika kulo kali panjenengan dalam kondisi doa biasa, enten bacaan wasallallahu niku juga bagian dari doa dan diamini. Kemudian ketika sholat dengan siri, lalu imam terlalu panjang membaca suratnya, kemudian kira-kira imam membaca nopo? Nih. Enten satu hadis, niki wonten riwayat Imam saimut kula dalam riwayat Imam Bukhari, dados pancen nate Rasulullah niku salat, Nabi niki pernah salat duhur yang rokaat pertama niku kali sahabat diperkirakan asli ini sampun nate ten kajian hadis mawon, tapi nggih hadis ini ku nate ten kajian Bukhari. Nabi niku nate salat niku terlalu panjang di salat duhur kali salat asar, kata sahabat niku kami perkirakan Nabi membaca surat Qaf. Loh kamu kok tahu? Nggih, karena dagunya Nabi bergerak. Berarti enten sing diwaos sekali Nabi niku. Karena dagunya bergerak. Lalu kemudian terus pun di makmum ketika menunggu imam mekaten, kalau niku di rokaat pertama kali rokaat kedua, niku tetap makmum diperbolehkan membaca surat.
Kula niku nggih enten kiai kula nek meskipun niku salat sirri niku tetep maos surat niku. Keranten kula krungu niku kadang maca wadduha, kadang maca alam nasyrah. Niku kula nggih maca cuma sing cedhek sing cendak-cendak nggih. Kuwatir nek wacane kedawan imami ruku pun kelabakan. Terus boten napa-napa dibaca dengan bacaan surat pendek. Terus pundi kalau kemudian makmumnya membaca solawat. Karena di dalam solat niku, enten penjelasan hadis Nabi, innama hadhihi hiya tasbih. Solat niku isinya adalah bacaan tasbih, bacaan zikrullah, dan bacaan Quran. Nah, solawat niku bagian dari zikir. Andaikan makmum niku kemudian ngenteni imami karena terlalu panjang lalu membaca solawat, boten masalah, boten batal. Sing batal niku nek sampai membaca selain zikir. Misalnya ngenteni imam, cek suwe ini gak ruku-ruku, ngaten nggih batal nek niku, Pak. Terus sekali lagi, kalau makmumnya menyelingi dengan bacaan zikir atau bacaan Quran, termasuk solawat, boten membatalkan. Termasuk ketika makmumi piyambak niku bersin, asim, alhamdulillah, niku boten batal. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah di hari Jumat boleh melakukan sholat qashar, jamak qashar saat safar? Kenging boleh. Terus niki bisa terpraktekkan misalnya ketika panjenengan perjalanan jauh atau ketika panjenengan saking Mekah niku dari Madinah panjenengan mau ihram. Misalnya panjenengan di Madinah niku terakhir hari Jumat. Setelah Jumatan mau langsung ke Mekah. Lalu kemudian panjenengan sholat Jumatnya niku makmum di Masjid Nabawi. Mantun sholat di Masjid Nabawi, imami niku biasanya ngajak sholat qashar kan meriku. Terus kemudian sedikit minggir ke di Masjid Nabawi, lalu kemudian sholat asar yang dijamak bersamaan dengan sholat Jumat. Niku kenging. Boleh, boten masalah. Tentu sekali lagi hukumnya diperbolehkan dan sering kula kali panjenengan mempraktekkan dan khususnya ketika perjalanan jauh yang berangkatnya adalah di hari Jumat. Matur nuwun kranten sampun redi padang kula cekapaken semanten mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Mugi pinaringan rezeki ingkang halal lan berkah. Amin. Mugi kelawan keberkahan ngaos hadis Bukhari Allah maringi kenikmatan ngantos pinanggih kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Cekap semanten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.